Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Infeksi toksoplasma menjadi kekhawatiran tersendiri bagi ibu hamil yang memiliki hewan peliharaan atau sering berinteraksi dengan hewan, terutama kucing. Namun, kalian tidak perlu khawatir karena ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan penyakit infeksi ini. Infeksi toksoplasma adalah infeksi yang disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii. Penyakit ini biasanya tidak menimbulkan gejala, sehingga sulit terdeteksi. Seandainya muncul, gejalanya bisa menyerupai flu, sakit kepala, demam, kelelahan, nyeri otot, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Meski tergolong ringan, infeksi toksoplasma bisa menyebabkan masalah kesehatan yang serius bagi ibu hamil dan janinnya. Apalagi jika infeksi terjadi di awal masa kehamilan. Infeksi parasit toksoplasma dapat menular dari hewan ke manusia melalui beberapa cara. Di antaranya adalah yang pertama, kontak langsung dengan tinja kucing yang terinfeksi. Yang kedua, kontak dengan tanah yang telah terkontaminasi tinja kucing yang terinfeksi. Yang ketiga, konsumsi daging mentah atau setengah matang, buah dan sayur yang belum dicuci bersih, serta keju atau susu yang tidak melalui proses pasteurisasi. Lalu yang keempat, penggunaan peralatan masak yang digunakan untuk mengolah daging mentah yang terkontaminasi parasit toksoplasma. Dan yang kelima, konsumsi air yang telah terkontaminasi parasit toksoplasma. Namun, perlu Anda ingat bahwa kucing di rumah tidak selalu terinfeksi toksoplasma. Kucing yang terinfeksi biasanya adalah kucing yang sering berkeliaran di luar rumah dan berburu hewan lain, seperti tikus. Infeksi toksoplasma juga dapat terjadi ketika tangan yang terkontaminasi toksoplasma menyentuh mata, mulut, atau hidung, sehingga parasit dapat masuk ke saluran pernafasan, kemudian hidup dan berkembang di dalam saluran pencernaan. Ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi resiko terkena infeksi toksoplasma ini, yaitu yang pertama, mencuci tangan setelah beraktivitas di luar ruangan. Juga jangan lupa untuk mencuci tangan setelah membersihkan kandang, membuang kotoran, dan bermain dengan kucing. Agar lebih aman, kalian juga bisa menggunakan sarung tangan ketika membersihkan kotoran dan kandang kucing. Selain itu, cuci tangan juga penting dilakukan sebelum dan sesudah mengolah masakan dan mengkonsumsi makanan. Lalu yang kedua, mencuci bahan makanan dan peralatan memasak. Selalu mencuci bersih buah dan sayuran dengan air mengalir sebelum diolah dan dikonsumsi. Selain dicuci, kulit buah dan sayur juga sebaiknya dikupas untuk mengurangi resiko terjadinya infeksi toksoplasma. Tidak hanya itu, penting juga untuk mencuci dan memasak semua makanan beku hingga benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Setelah itu, cuci semua peralatan masak di dapur, terutama setelah digunakan untuk mengolah daging mentah. Yang ketiga, menghindari konsumsi makanan mentah. Kalian tidak disarankan untuk mengonsumsi makanan mentah atau setengah matang, misalnya daging atau telur mentah. Selain itu, sebaiknya hindari mengkonsumsi produk susu yang tidak melalui proses pasteurisasi. Nah, selanjutnya yang keempat, menjaga kebersihan hewan peliharaan. Menjaga kebersihan hewan peliharaan, terutama kucing, juga penting untuk melindungi diri kita dari infeksi toksoplasma. Kucing rentan terinfeksi parasit toksoplasma, terutama jika ia mengkonsumsi daging mentah yang terkontaminasi atau bersentuhan langsung dengan kotoran kucing lainnya yang terkena infeksi toksoplasma. Jika kalian memelihara kucing di rumah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah membersihkan kotoran kucing secara rutin menggunakan sarung tangan, Bila perlu meminta bantuan pasangan atau anggota keluarga lain untuk membersihkannya, jika tidak merepotkan tentunya.
Jauhkan alas kaki dari jangkauan kucing agar tidak digunakan sebagai tempat tidur atau tempat buang air. Berikan kucing makanan kering dalam kemasan. Selalu cuci tangan setelah berinteraksi dengan kucing. Jauhkan kucing dari dapur atau ruang makan. Jangan biarkan kucing peliharaan bermain di luar rumah, lalu hindari menyentuh kucing liar. Ibu hamil yang baru terinfeksi toksoplasma selama hamil umumnya tidak menunjukkan gejala. Oleh karena itu, bagi wanita yang hendak hamil atau sedang hamil dianjurkan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan rutin. Infeksi toksoplasma dan dampaknya terhadap kehamilan dapat dicegah dengan menjalani kontrol kehamilan secara rutin ke dokter, serta melakukan berbagai langkah pencegahan yang kita bahas tadi. Dengan begitu, kesehatan ibu hamil dan janin bisa selalu terpantau dan terjaga. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Terima kasih.